Mas Budi Aziz. Halo Mas, bisa Halo Mas mic-nya Budi. dibuka? Ya, sip, mantap. Sorry nih, Mas Tio bleber soalnya kemana-mana. Iya. Aku ngomong mengenai pembatasan, tapi Mas Budi nggak ngingetin pembatasan diri untuk ngomong. Aku diancam pakai kata kentang. Mesti agak kencengan tuh. Mesti agak deket, nggak apa-apa sih. Deket aja, takutnya mic-nya ini. Oke. Ya. Ternyata handsfree-nya nggak suaranya. Oh iya, suaranya berarti dari nggak pakai handsfree. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Silakan yuk. Siap, agak gede aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Teriak-teriak aja nggak apa-apa, Mas. Teriak-teriak aja nggak apa-apa. Tanggung. Terima kasih Mas Tio, Mas Bobi. Kalau saya panggil Mas Budi, manggil nama saya sendiri, jadi saya Mas Bobi. Iya, Mas Bobi aja. Setuju. Yang kedua kali, yang pertama yang malam-malam. Ya. PFH. Ya. Persiapannya agak kurang, tapi ya diusahakan bisa. Ya saya cuma sedikit saja menampilkan karena memang kesibukan minggu ini benar-benar sibuk. COVID naik ya Mas? Lagi naik juga di sana COVID? Enggak, kebetulan lagi banyak, ini mau pilkada jadi banyak pemeriksaan banyak pemeriksaan rapid test. Sibuk dengan kegiatan itu. Ya. Tadi malam juga nggak sempat ikut tes-tesan. Iya, nggak apa-apa. Waktu pas nyoba, ternyata Mas Bobi mungkin lagi mojok kali. Oh, oke. Ya, sudah. Jadi kok belum mulai, jadi saya tinggal dulu. Ya sudah. Berarti keselip di situ, keselipan. Ya sudah. Oke, saya sih nggak lama Mas, karena ini udah jujur, jadi teman-teman takutnya ngantuk semua dengar saya bicara nanti. Enggak lah, penasaran justru. Ayo lanjut. Oke, kita mulai dari sedikit ya, mulai dari dengan judul pemeriksaan laboratorium pada ketofastosis. Jadi kita jarang membahas masalah pemeriksaan laboratorium, padahal pemeriksaan laboratorium adalah sesuatu yang sangat penting pada saat kita memulai ketofastosis itu sendiri. Apalagi pada saat kita sudah menjalaninya. Termasuk saya mengikuti ketofastosis pertama kali karena pemeriksaan laboratorium saya tidak baik. Nah, jadi karena tidak baik, disitulah saya akhirnya memikirkan bagaimana cara saya supaya hasil lab saya itu baik. Ya, pertama sih hasil lab yang baik, bukan diri saya yang baik ya, itu dulu pertama. Akhirnya saya mulailah dengan mencari sesuatu di Google. Ya ini sedikit ya perkenalan, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Dr. Budi, lahir di Makassar tahun 74, menikah dengan baru 3 orang anak. Ya, alamat di Nunukan, Kalimantan Utara, perbatasan Kalimantan sama Malaysia. Pendidikan pernah di Jakarta, SD-nya, SMP di sini di Kalimantan, terus dokter umum di Jakarta lagi di Tarumanegara, terus spesialisnya di Undip Semarang, sama hukum kesehatannya juga di Semarang. Mungkin kalau KF-nya saya mulai 2016, mungkin bisa ketemu Ci Angel ya, di sana ngumpul bareng. Lanjut ya, pernah juga kerja di Jakarta di Rumah Sakit Pelabuhan tahun 2003, terus dokter umum di Kalimantan, terus sekarang di laboratorium rumah sakit, di laboratorium kesehatan daerah, dan di UTD PMI. Oke, ini sebenarnya kenapa saya sharing ini supaya bisa memotivasi ke teman-teman yang baru ikut. Jadi saya ikut KF tuh sekitar tanggal 15 Januari 2017. Alasan ikut KF pada saat itu karena di lab saya cek sendiri fungsi lever, saya periksa waktu itu gula darah, asam urat, fungsi lever ya, fungsi hati, SGOT, SGPT, saya periksa juga fungsi ginjal, ureum kreatinin,
terus saya periksa profil lipid, ya kolesterol, HDL, LDL, sama trigliserid. Dan yang saya kagetnya ternyata SGOT saya 3 kali lipat tingginya daripada normal, terus SGPT saya juga 2 kali lipat lebih tinggi daripada normal. Datanya saya tidak bawa. Nah, akhirnya saya USG. Pada saat saya USG, ternyata fatty liver saya sudah melebihi 20%. Nah, pada saat saya sudah memikirkan 20% di liver, wah, di jantung saya pasti lebih banyak lagi daripada ini. Nah, saya masih mau berumur panjang. Dan saya pikir jangan sampai gara-gara lifestyle saya yang salah, akhirnya umurnya bisa dipendek. Nah, asam urat saya tidak pernah kurang dari 9, selalu di atas 9. Terus obesitas saya ya sampai 103 kilo, yaitu baju saya yang baju pegawai negeri saya itu yang coklat. Nah, itulah saya 103 kilo tahun 2016 kurang lebih. Nah, ini yang pada saat saya itu lebih kurus lagi. Nah, itu sudah mulai turun ya. Alhamdulillah 3 bulan SGOT SGPT saya normal, trigliserid saya yang tadinya 600-an paling rendah 400-an, alhamdulillah sudah turun. Dan berat badan sudah 78 kg pada saat saya mengikutinya selama 3 bulan. Nah, kenapa pentingnya pemeriksaan laboratorium itu? Pemeriksaan laboratorium itu untuk mendeteksi adanya penyakit atau tidak. Yang kedua, menentukan resiko. Yang ketiga, memantau perkembangan penyakit. Yang keempat, memantau perkembangan pengobatan. Pada KF, kita gunakan juga untuk memantau fase-fase. Jadi fase kapan kita harus turun kembali ke fase induksi, karena pada saat kita di fase induksi, apabila kita mau naik fase konsolidasi, terus tiba-tiba gula darah kita naik daripada 80 mg, harus kita kembali ke fase induksi kembali. Seperti saya dulu pernah sudah sampai fase maintenance. Pada saat corona, mau tidak mau, saya awal-awal tuh stres, saya tidak tahu bagaimana mengatasi kalau kita mau swab pasien, apakah kita makan dulu atau bagaimana. Saya takut dehidrasi pada saat saya mau pakai baju itu. Akhirnya awal-awal saya sempat makan pagi. Jadi saya makan pagi supaya saya ini dan minum elektrolit banyak supaya saya tidak kekurangan cairan. Karena pada saat kita pakai baju hazmat otomatis kekurangan kekurangan cairan akan banyak. Nah, itu saya ketakutan awal-awal. Tapi setelah saya coba-coba berapa kali memakai dan saya coba tanpa makan, alhamdulillah ternyata tidak makan nggak apa-apa, masih kuat aja saya. Nah, di situ saya langsung berpikir, oh ternyata yang penting elektrolit pada saat kita memakai baju hazmat itu yang penting ya. Jadi sempat naik pada fase gula saya naik karena saya ada makan pagi. Akhirnya saya kembali lagi ke fase induksi seperti itu. Nah, untuk itu pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan sedini mungkin atau segera setelah dokter mendiagnosa suatu penyakit. Ya, kapan pemeriksaan laboratorium saat KF? Yang pertama kita harus memeriksa pada saat awal mengikuti KF. Ya. Kenapa kita harus memeriksa? Untuk memantau kondisi kita sebelum KF dan hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Contoh misalnya kayak saya tadi. Tanpa kita sadari, jadi kita harus punya patokan. Patokan dasar kita pada saat sebelum mengikuti KF dan saat sudah mengikuti KF. Apakah ada perbedaan? Ya enggak? Ada teman-teman juga yang 2 bulan, 1 bulan mengikuti KF, alhamdulillah lebih cepat dibanding saya yang 3 bulan baru dia kembali normal. Yang tadinya 3 kali lipat SGOT, SGPT-nya, tapi alhamdulillah mereka ada yang lebih cepat daripada saya. Nah, kapan lagi kita periksa? Yaitu pada saat kita KF. Dia 1 minggu setelah ikut KF, kita harus periksa gula darah. Kenapa harus gula darah? Karena kita harus melihat apakah kita sudah bisa masuk ke fase konsolidasi atau fase selanjutnya. Ya, tapi kalau saya sih senangnya sih fase induksi terus, ya, karena lebih aman lah, ya. Nah, yang kedua, pada saat kita harus periksa rutin setiap bulan atau saat memantau akan naik atau kembali ke fase sebelumnya. Jadi kadang ada orang yang 3-4 hari mengikuti KF, dia sudah kembali ke 80 mg per desiliter gula darahnya atau di bawah daripada itu. Nah, ada juga yang seminggu sesudahnya, ya. Jadi berbagai macam tipe orang, ya. Saya sempat juga konsul ke Mas Tio masalah ini pada saat saya baru-baru mengikuti KF. Karena terus terang ilmu
KF ini dengan ilmu kedokteran yang dulu saya pelajari agak sedikit berbeda. Ya, ada sedikit kontroversi sedikit lah. Tapi alhamdulillah setelah saya baca jurnal-jurnal yang Mas Tio kirimkan di grup Telegram Nakes itu, oh ya ternyata begini prinsipnya. Oke, ini sedikit protokol yang mungkin kita harus ikuti, bahwa protokol jadi ada orang yang 3-4 hari gula darahnya sudah mulai bagus, dia bisa langsung masuk ke fase konsolidasi dan seterusnya. Biasanya setelah beberapa minggu langsung fase maintenance. Tapi biasanya pada saat stres meningkat dan yang lain meningkat, otomatis kita akan turun kembali ke fase induksi. Nah, kalau saya ya kita kan nggak mungkin tiap hari kita periksa gula darah ya, biar saya terangkan nanti. Oke, pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan pada ketofastosis? Yang pertama keton darah. Ya, karena niatnya kita ketofastosis berarti keton ya, sudah terbentuk keton dalam darah. Bisa juga dalam urin. Kayak saya dulu daerah saya ini di Nunukan, perbatasan sini terpencil, itu nggak ada keton darah. Jadi saya harus cari sendiri alat keton darah itu. Akhirnya saya pertama kali saya ikut, saya periksanya keton urin. Nah, sebenarnya dari keton urin juga bisa terlihat, cuma patokannya target zonanya beda sendiri dengan keton darah. Nah, sebenarnya kalau kita sih sebenarnya dari bau mulut ya, dari bau mulut saat kita buang air kecil juga itu sudah terasa baunya bau khas, bau keton. Nah, itulah keton darah sudah mulai terbentuk di dalam tubuh kita. Makanya pada saat pasien-pasien yang atau teman-teman yang baru mengikuti KF, dia pasti akan kok bau nafasnya lain ya. Nah, itu berarti sudah ada bau keton di dalam dirinya. Nah, yang kedua ada namanya glukosa sesaat atau glukosa sewaktu yang terkenal ya, glukosa sewaktu dan gula puasa. Nah, kalau kita memeriksa menggunakan stick itu karena tapi kalau untuk screening aja atau untuk pemantauan saja silakan memakai stick di rumah. Ya, tapi saat glukosa sesaat atau sewaktu itu adalah glukosa yang kita periksa dalam keadaan tidak puasa. Maksudnya ya kita mau periksa pagi, mau periksa siang, mau periksa malam silakan ya. Tapi kalau puasa kita harus puasa minimal 8 sampai 10 jam baru kita langsungkan pemeriksaan. Terus yang selanjutnya adalah kolesterol. Kolesterol ini pemeriksaan yang biasa teman-teman kita rutin periksa. Tapi kolesterol ini sebenarnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan posisi puasa. Jadi dia kolesterol ya itu pemeriksaannya bisa dengan tanpa puasa. Begitu juga dengan HDL dan LDL. Yang harus puasa adalah trigliserid. Trigliserid kenapa harus puasa? Karena trigliserid tergantung dengan asupan makanan yang kita masukkan ke diri kita. Misalnya terlalu banyak makanan yang mengandung karbohidrat, makanya trigliserid akan tinggi. Ya. Terus yang selanjutnya adalah asam urat. Kenapa asam urat? Ya, asam urat salah satu pemeriksaan yang sering menjadi penyakit di teman-teman yang ikut KF. Ya, maksudnya yang alasan salah satunya adalah asam urat, karena punya asam urat jadi ikut KF. Nah, ini sedikit pengertian ya. Keton adalah molekul yang dihasilkan lever dari degradasi lemak atau fatty acid sebagai pengganti glukosa di otak dan dapat digunakan oleh semua sel di tubuh manusia kecuali lever itu sendiri yang menggunakan free fatty acid atau lemak bebas untuk substrat atau sebagai bahan metabolismenya. Jadi kita tidak butuh ini lagi lemak kita tidak butuh glukosa lagi, tapi cukup dari keton itu sendiri. Nah, keton sendiri saat kadar glukosa darah menurun, keton hanya diproduksi oleh lever seperti saat kondisi puasa, olahraga dengan intensitas tinggi dan asupan makanan yang rendah atau asupan yang rendah karbohidrat seperti rendah sumber gulanya. Target optimal keton darah pada program fastosis adalah 2,2 milimol atau 6 sampai 6 milimol. Bukan 6 milimol, tapi 4. Jadi targetnya ini salah tulis. Harusnya targetnya 3 sampai 4 milimol. Atau bila melalui urin, maka targetnya adalah positif 2 atau positif 4. Jadi bisa juga kalau misalnya di tempat Bapak tidak ada pemeriksaan, itu bisa. Tapi biasanya sih di lab-lab Prodia itu ada keton darah. Oke, ini glukosa puasa atau sewaktu ya. Gunanya untuk memantau kadar glukosa dalam darah selama KF. Targetnya kurang dari 80 mg per desiliter. Ceknya ya 1 bulan 1 kali, kecuali pada saat
kita mau mulai KF, kita harus cek 3 sampai 4 hari atau 1 minggu pada saat kita mau mulai KF. Nah, kalau kolesterol sendiri, untuk memantau kadar kolesterol, senyawa yang digunakan pada lemak atau lipid dalam darah Anda. Pada dasarnya tubuh memerlukan kolesterol untuk membangun sel-sel yang sehat atau regenerasi sel. Target kolesterol puasa 200 sampai 350 dan target kolesterol sewaktu adalah 150 sampai 300 mg per desiliter. Sebenarnya kenapa tinggi, lebih tinggi? Sebenarnya glukosa kolesterol normal itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, target kita adalah lebih daripada 200 sampai 350. Kenapa tinggi? Karena di dalam peredaran darah kita ini ya sudah muncul yang terperiksa itu adalah kolesterol yang ada di dalam darah. Ya, yang ada di dalam darah, bukan lagi yang nyangkut di dinding-dinding sel pembuluh darah. Iya betul. Seperti itu. Nah, ini ada lagi trigliserid. Nah, ini yang penting, salah satu jenis lemak yang dibawa dalam aliran darah. Trigliserid merupakan hasil konversi kalori yang tidak terpakai oleh tubuh. Ya, target trigliserid kita adalah kurang 150 mg. Jadi pada saat trigliserid turun, tapi kolesterol meningkat, ya tidak jadi masalah. Ya. Kolesterol adalah zat lilin yang memiliki fungsi penting dalam membangun sel dan memproduksi hormon seperti estrogen dan progesteron, vitamin D, dan asam empedu untuk pencernaan. Sedangkan trigliserid adalah zat yang secara eksklusif berasal dari lemak dalam makanan. Kelebihan kalori dan gula yang masuk ke tubuh juga akan diubah menjadi trigliserid dan disimpan sebagai lemak di seluruh tubuh. Sedangkan HDL dan LDL berfungsi untuk mengangkut kolesterol, LDL dari darah ke hati dan memecahnya akan menjadi limbah yang dibuang dari tubuh. Target kita untuk HDL adalah lebih dari 70 mg per desiliter. Oke, asam urat. Nah, ini salah satu kaki. Ya, kasih lihat gambar dulu. Saya pernah konsul dengan Mas Tio. Saya foto kaki saya keduanya kanan kiri. Ya, tapi ini bukan kaki saya. Fotonya di HP yang lama. Nah, ini saya untuk membandingkan kanan dan kiri apakah benar ini. Saya pernah sampai sakit minta ampun. Saya coba bertahan saat itu. Alhamdulillah dengan minum banyak elektrolit, ya dengan kesabaran, akhirnya sembuh dengan sendirinya. Ya, cuma ya memang berat 3 hari nggak turun kerja jadinya. Ya. Nah, apa itu asam urat? Yaitu senyawa turunan purin dengan rumus kimia seperti ini dan rasio plasma antara 3,6 sampai 7,2. Jadi inilah nilai normalnya. Pada saat ini kita dia senyawa purin apabila kita makan purin yang terlalu berlebih. Nah, targetnya kita malah tinggi. Targetnya lebih 8 mg per desiliter. Kenapa tinggi? Ya, karena peningkatan asam urat pada KF dalam kondisi ketosis pada fastosis bukan dari makanan, tapi tubuh masuk ke kondisi defensif dan protektif, ya, karena merupakan suatu soluble antioksidan dan melindungi dari oksidatif stres. Ya, ini target-target zona ketosis. Jadi glukosa darah puasa kita 70 sampai 80, ya. Kita sampai ketosis adalah kurang daripada 80 mg. Glukosa sewaktu kurang dari 140, ya. Ketosis kurang dari 95, kolesterol total kurang dari 200. Kalau kita sudah fase ketosis, sudah masuk ketosis 200 sampai 350. Ada kolesterol sewaktu, sebenarnya kolesterol itu ya sebaiknya diperiksa dalam ya tidak ada puasa dan tidak ada puasanya sewaktu dia. Ya, kalau trigliserid baru puasa, ya kurang 150, HDL lebih dari 70, LDL lebih dari 160, asam urat kurang lebih dari 8 dan keton darah 3 sampai 4 milimol, ya. Ya, pemeriksaan tambahan, pemeriksaan apa lagi yang kita perlukan pada saat ini? Jadi ada vitamin D, ada HbA1c atau boleh juga pemeriksaan glycated albumin. Kalau HbA1c ini untuk memantau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya bisa 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Jadi bisa kita memantau sebelumnya, pola makan kita sebelumnya itu seperti apa. Kadar gula puasa biasa normal, tapi HbA1c-nya tidak normal, berarti ada sesuatu yang tidak baik selama ini. Atau kita minum obat atau ceknya pada saat kita lagi cek gulanya normal, karena pada saat kita cek gula itu kita sudah kondisinya lagi diet, tapi kita akan lihat ada beberapa hari atau berapa lama kita tuh tidak patuh. Akhirnya bisa dilihat dengan HbA1c.
atau glycated albumin. Glycated albumin ini belum semua laboratorium menyelenggarakan. Bedanya dengan HbA1c, dia sama prinsipnya untuk mengontrol. Tapi kalau glycated albumin 1 bulan sudah bisa kita kontrol. Tapi kalau HbA1c harus 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau glycated albumin biarpun 1 bulan kita sudah bisa kontrol pasien kita, apakah dia pola dietnya baik atau tidak. Cuma bedanya lagi HbA1c sama glycated albumin, kalau HbA1c misalnya Hb kita rendah, dia terpengaruh. Dia terpengaruh dengan kadar Hb. Jadi kadar Hb-nya bisa juga mempengaruhi nilai HbA1c. Nah, kalau glycated albumin tidak terpengaruh dengan kadar hemoglobin. Jadi pada pasien-pasien dengan tanpa gangguan ginjal silakan pakai ya. Tapi ya itu harganya ya kurang lebih lah, lebih mahal sedikit ya. Terus yang kedua, pemeriksaan selanjutnya yang kita perlukan adalah ureum kreatinin. Ureum kreatinin adalah pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi kita biar tahu sebelum kita melakukan sesuatu KF, lebih baik kita periksa itu. Gula darah, asam urat, ureum kreatinin, fungsi ginjal, ya, terus SGOT, SGPT, fungsi lever, terus profil lipid. Nah, ini yang perlu kita lakukan pemeriksaan supaya kita tahu tubuh kita sebelum KF itu seperti ini. Nah, kemudian nanti kita cek pada saat kita sudah KF, oh ternyata begini, ya. Oke, ini sedikit sudah habis, selesai slide terakhir. Ini saya waktu di Semarang, yang paling kiri, yang paling kanan, itu 2016. Ini yang di tengah, 2017. Saya baru 3 bulan ini mengikuti dan kurus sekali. Karena ini saya tanpa olahraga, karena saya belum tahu di situ harus olahraga. Nah, ini saya kurus sekali waktu saat ini pelantikan Ketua ID. Dan ini tahun 2020 sudah mulai jaga dengan olahraga. Jadi alhamdulillah badannya sudah mulai, ini cuma rambutnya yang agak hilang sedikit karena mungkin ada efek samping dari KF ya kali ya. Tapi saya rasa sih tidak. Ya, alhamdulillah saya dibantu sama Ibu Emma Rahim mungkin ikut. Ya, saya dikasih apa namanya tuh minyak kemiri ya, dan itu alhamdulillah udah tumbuh Bu Emma rambutnya. Dibanding kemarin. Oke, mungkin itu aja. Saya tidak membahas lebih panjang lagi karena teman-teman sudah membahas tadi pagi masalah-masalah tentang KF, mulai dari siklus Krebs dan yang lain-lain. Saya hanya membahas kulitnya saja. Semoga bisa membantu karena ini jarang dibahas. Tapi bahwa sebelum melakukan KF atau pada saat kita sedang melakukan KF, penting kita untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memantau bagaimana sih perkembangan kita, bagaimana sih kondisi tubuh kita sekarang, apakah lebih baik daripada yang dulu, ya enggak. Nah, ini yang penting. Nah, kadang kita mikir, aduh duitnya nih sayang kalau periksa lab, ya enggak. Pakai paket medical check up. Jadi biar tahu dulu berapa sih pada saat kita mau mulai KF, tubuh kita apa aja nih yang masalahnya. Apakah dengan kita memperbaiki? Itu. Nah, itu saya secara tidak sengaja dapatnya dari situ. Saya memulainya karena saya lihat, wah, ini lab saya salah nih hasilnya. Saya harus perbaiki nih, ya kan? Akhirnya saya USG, pas saya USG ternyata dokter radiologi bilang, "Dok, ini levernya sudah lebih dari 20% nih, fatty liver." Saya bilang, wah jantung saya lebih parah lagi, sedangkan umur saat itu baru 40-an, 44, 44, 45, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin kecepatan kali ya. Ya, ini posisi saya juga lagi ada di luar kota, jadi. Lagi di luar kota. Oh ya ampun. Udah dikasih pembatasan tuh Mas Tio, ya. Sempat izin sama Mas Bobi nggak pakai laptop karena iya, nggak apa-apa. takut bawa, ternyata bawa. It's okay. It's okay. Oke, thank you Mas Rudi ya untuk sharing materinya.